Oke, masih ingat gak kalian? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Nadila. Pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, masih ingat gak kalian? Pendudukan Jepang di Indonesia itu dimulai dari tahun berapa? 1942. Nah, setelah pendudukan Jepang pada 1942, hari ini kita akan melihat tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian kalian mampu menganalisis perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah terhadap pendudukan Jepang. Terakhir, kalian bisa menyajikan hasil penelitian kalian dalam bentuk tulisan. Untuk memperjelas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang, perhatikan video pembelajaran berikut. Cokle yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Latar belakang perlawanan. Perlawanan terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa. Maka rakyat Cokle melancarkan perlawanan. Video pembelajaran yang baru saja kalian saksikan, apa kira-kira yang dapat kalian simpulkan atau yang dapat kalian ambil? Ada. Mengapa pendudukan Jepang menargetkan wilayah Indonesia sebagai pendudukannya? Oke, mengapa Jepang menargetkan wilayah Indonesia sebagai daerah pendudukannya? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Nah, Indonesia memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam yang cukup untuk menopang kebutuhan perang rakyat Jepang. Makanya Indonesia itu dijadikan sebagai wilayah mereka atau target mereka untuk melakukan pendudukan. Ya, oke. Selanjutnya, ini masalah yang harus kalian pecahkan hari ini. Mengapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang, sedangkan Jepang pernah membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda? Nah, untuk menjawab ini, kalian akan Bapak bagikan dalam kelompok. Sudah dalam kelompok masing-masing? Sudah. Oke, untuk menjawab ini silahkan kerjakan di lembar LKPD yang telah Bapak siapkan. Kemudian hasil analisis kalian nanti kalian tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Oke? Oke, silahkan dikerjakan. Nomor 1, siapa yang akan bisa PowerPoint? Oke, silahkan.
masing-masing? Oke, sebelum kita mulai, coba semangat dulu kita. Semangat. Oke, thank you. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasi ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang perlawanan Aceh. Perlawanan dari rakyat Aceh telah terjadi sejak awal pendudukan Jepang di Indonesia, terutama di Cok Pier, Teluk Senoe. Hal yang melatar belakangi perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang pada tanggal 10 November 1942 adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak bermoral tentara Jepang. Perwakilan dari kelompok 2 yang ditanyakan pada kelompok 1. Mengapa Abdul Jalil merorganisir perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan Abdul Jalil mengorganisir perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah karena Jepang berusaha mengambil alih wilayah Coklieu. Selain itu, alasan lain adalah karena Abdul Jalil menentang melakukan sekere yang bertentangan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi perlawanan di Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Singaparna diharuskan melakukan kegiatan sekere atau penghormatan terhadap Dewa Matahari. Perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat Singaparna? Ya, apakah yang memimpin perlawanan Singaparna dan apa penyebab terjadinya perlawanan tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Itu bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat Singaparna. Rakyat Singaparna atau Tasik-Malaya melakukan perlawanan bersenjata terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Terjadi perlawanan karena rakyat Singaparna menganggap upacara sikere sebagai tindakan syirik karena menyebutkan Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abika Mulia. Nama saya Harina Sinanda. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami mendapat materi yaitu perlawanan Indramayu. Sebelum itu kami akan menjelaskan latar belakang perlawanan Indramayu. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Indramayu. Pada 3 Maret 1942, Jepang mendarat di Eretan, Indramayu, tepatnya di Kampung Sumur Seret. Mereka pun menuntut penduduk setempat memberi hormat dan siapapun yang menolak maka akan dipukul atau diteriaki begeo yang berarti bodoh. Dan selain itu, perlawanan Indramayu ini disebabkan oleh adanya kewajiban untuk menyetorkan hasil penanaman padi kepada Jepang. Di bawah pimpinan para tokoh, rakyat Indramayu melakukan perlawanan terhadap Jepang secara besar-besaran hingga ke pelosok desa. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan isi semboyan masyarakat Indramayu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tersebut. Apa isi semboyan Indramayu tersebut? Nah, isi dari semboyan Indramayu tersebut itu tulisan Nurli Harja, merupakan motto juang rakyat Indramayu yang dipetik dari prasasti Arya Wiralodia, dan tulisan di tengah seledang dengan warna hitam yang berarti suatu saat nanti Indramayu akan kembali makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Fitran Zariansyah. Dan saya Najla Syakib. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tema perlawanan peta di Blitar. Nah, pemberontakan peta adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan sebuah batalion peta di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sodanko Sopri
yang mana pemberontakan ini dilatar belakangi oleh semakin sulitnya kehidupan rakyat saat itu dan juga keinginan untuk merdeka dari penjajahan dan penindasan Jepang. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu mengapa harus ada perlawanan peta digital. Sekian dan terima kasih. Kami ingin bertanya kepada kelompok 4, apa yang menjadi penyebab gagalnya perlawanan peta? Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengapa harus adanya perlawanan pemberontakan peta di Blitar. Pasukan peta ini sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan masyarakat yang terjadi di Blitar karena penindasan yang dilakukan oleh tentara Jepang, oleh pihak Jepang, seperti yang tadi ada monopoli pangan. Sekian presentasi dari kami, lebih kurang dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia itu melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Padahal Jepang sudah membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kenapa? Karena rakyat Jepang. Karena Jepang itu semena-mena ketika mereka melakukan pendudukan di wilayah Indonesia. Mana yang semena-mena? Pertama, mereka mengharuskan orang-orang Indonesia itu untuk melakukan sekere per hari. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan oleh Jepang? Kita diharuskan romusa atau kerja paksa. Inilah yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Indonesia itu terhadap Jepang. Jangan lupa minggu depan kita bahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia, karena itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, berdoa dulu. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.